seorang wanita janda berumur 31 tahun yang berjuang sebagai penjual kue di pinggir jalan yang menghidupi 2 orang anaknya. Pas pada waktu itu dia sedang ditipu. Oh, Ya. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Jadi banyak elemen-elemen yang digunakan Kimacan untuk bisa memberikan ramalan insya Allah akurat untuk kakak-kakak penonton setianya Pintu Misteri. Kimacan, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Jawir bagaimana hari ini? Sehat? Mas Jawir pangestu. Waduh, Kimacan sehat, Mas Jawir pun juga harus sehat Ya. ya. Nggak boleh loyo-loyo, pokoknya kudu semangat apapun Ya. yang terjadi. Penonton Pintu Misteri, opo kabari? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa. Selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diparingi terus kesehatan, tenang hati dan pikiran. Terima kasih sudah support Pintu Misteri sampai saat ini. Tak luput pun juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan yang berada di 10 tempat. Iya. Nah, bukan kaleng-kaleng, saudara tak terlihat 10 tempat, semuanya sudah terseleksi, Ya. semuanya sudah positif. Ya. Nah, matur nembah nuwun untuk saudara tak terlihat semuanya melambai. Tepuk tangan. Mwah, kiss bye. Mwah, kiss bye. Terima kasih untuk saudara tak terlihat Nippon Mas Jawi dan Kimacan. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedoyonipun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Iya. Kimacan wonten tambahan kagem media-medianipun niki Ki. Iya, hari ini saya ingin menggunakan parfum Sang Jagat yang warna hijau. Hijau, Ya. hijau ini dasar samudra ya Rayo. Ini lebih memperbaiki hati. Mas Jawir mau ndamel sing warna biru. Biru niki langit samudra ya Rayo. Ini memperbaiki pikiran. Doa terlebih dahulu. Kalau pakai parfum Sang Jagat, jangan lupa gelantri cakranya pun juga disemprot rek ya, biar dapat tambahan energi. Nah, parfum Sang Jagat ini pun juga ada yang berwarna kuning ya. Yang warna kuning ini lebih pada simbol kekayaan samudra. Ini memperbaiki akhlak, Iya. perilaku. Alhamdulillah. Nggih Ki ya. Betul. Paket lengkap nipun Mas Jawir setelah ndamel parfum Sang Jagat, ojo kesupen, ojo kelalen banyu mustika. Iya. Banyu mustika ada tetesan mustikanipun Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Di setiap tetesan, di setiap medianipun banyu mustika Kimacan. Iya. Bahkan tidak hanya tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul, karena banyaknya energi-energi negatif, mbah dukun negatif yang tidak terima, sasarannya kita obati. Ya. Ngoten dengan penawar-penawar medianya Kimacan. Banyu mustika ada tambahan energi. Sekarang yang terbaru, Kimacan melilitkan kain putih. Ini simbol tambahan energi untuk banyu mustika. Betul. Jika kakak-kakak semuanya yang sudah order banyu mustika dan mendapatkan yang kain putih, ini jangan dilepas, biarkan saja nempel di
botol banyu mustika sampai habis. Iya. Jika sudah habis, kain putihnya silahkan dikubur. Ya. Nah, doa dulu ya Rek ya, aja lali iki Rek ya, banyu mustika. Alhamdulillah. Sampun. Iya. Parfum Sang Jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang yang layak dibantu dan orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang gagal memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian mempunyai 4 sifat karakter buruk dalam tubuh kalian. Yang pertama, sombong. Yang kedua, egois. Yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang keempat, tidak sabaran. Keempat sifat itu tidak akan pernah bisa memiliki parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati. Mau dibayar berapapun, mau menyogok berapapun, tidak akan pernah bisa saya jual untuk orang-orang yang memiliki 4 karakter buruk dalam tubuhnya. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudaraku di luar sana. Dan juga untuk repeat order, orang yang sudah pernah memakai untuk memesan lagi, mohon maaf kalau kalian tidak memiliki rasa bersyukur, tidak akan bisa mendapatkannya lagi. Karena banyak di luar sana awalnya susah, sekarang sudah bahagia, lupa diri. Kenapa orang-orang yang repeat order ya harus saya seleksi lagi? Karena kebanyakan manusia bisa berubah-ubah sikap dan karakternya. Harus bisa bersyukur. Karena kalau orang bersyukur itu dapat rezeki apapun akan diterimanya. Terima. Tapi kalau orang yang tidak bersyukur mau mendapat rezeki apapun pasti aja akan kurang. Jadi tolong untuk yang repeat order ya, tanamlah jiwa bersyukur. Ya, mau dapat rezeki kecil syukuri, besar alhamdulillah. Ya. Jadi yang repeat order tetap saya cek kembali. Ya. Baik, untuk parfum Sang Jagat dan minyak kasturi saya hanya memerlukan persyaratan. Nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai nama lahir atau nama baptis. Dan golongan darah harus benar-benar golongan darah kalian. Kalau kalian masih ragu dengan golongan darah kalian, silakan cek dulu ke rumah sakit, puskesmas, atau ke dokter untuk meyakinkan golongan darah kalian. Karena di sini nama lengkap dan golongan darah kalian akan saya masukkan ke media akar pohon beringin, yang mana akar pohon beringin tersebut bukan pohon beringin sembarangan. Akar pohon beringin di sini tumbuh di atas pohon keramat, yang mana tanpa menyentuh tanah akarnya. Ya, dan akar-akarnya pun akar-akar pilihan yang akan saya pilih untuk kalian. Ya, bertujuan untuk apa Ki Macan? Ya, mengaktifkan seluruh papat dan kelima panjar kalian. Dan juga akan saya titipkan jurit-jurit terbaik saya untuk mendampingi doa-doa kalian sehingga cepat terwujud. Amin ya Allah. Makanya semua doa-doa saya di sini ya, yang kalian ucapkan ya, didengar oleh jurit-jurit saya, dan jurit-jurit saya itulah yang akan membantu doa-doamu semuanya. Iya, semua media yang saya buat di sini tetap saya doakan kepada Tuhan, saya bermohon kepada Tuhan dengan ritual-ritual terbaik saya, dengan doa-doa terbaik saya. Bertujuan untuk apa? Membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahannya sehingga cepat selesai. Ya, karena Tuhan yang memberi parfum Sang Jagat, minyak kasturi, banyu mustika, tasbih sukma, garam maha cakra, dan cermin akalapati itu membantu. Dan si pemakainya menjalani. Isilah dengan kekuatan doa. Ya. Dan juga di sini ada minyak kasturi. Minyak kasturi bagus sekali
untuk kalian mempunyai usaha. Usahanya sepi, usahanya macet, usahanya yang baru merintis saat ini, atau usaha kalian saat ini sedang maju-majunya, gunakan minyak kasturi. Minyak kasturi bisa membantu membuka pintu rezeki usaha kalian. Tapi ingat, ya, kalau sudah rame, hentikan pemakaiannya. Jangan menjadi manusia yang serakah. Gunakan pada saat-saat yang penting, saat-saat yang sepi, saat-saat kalian membutuhkan. Lalu kenapa saya bilang usaha yang rame juga perlu menggunakan minyak kasturi untuk menjaga usaha itu. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang iri, sirik, dengki, yang hatinya busuk untuk menghancurkan usaha orang lain. Banyak. Hati-hati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Dan juga di sini ada banyu mustika. Banyu mustika saya buat, saya racik dengan berbahan dasar menjadi air mawar dan juga campuran air. Itu sebagai media. Tapi di tetesan botol banyu mustika mempunyai tetesan mustika ratu pantai selatan, yang mana bermanfaat untuk mengeluarkan atau memancarkan pesona di wajah kalian. Ya, jadi apabila wanita yang memakainya, inner beauty dalam tubuhnya akan keluar, menarik, jauh lebih mudah, bercahaya. Orang melihatnya tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, ini dikhususkan untuk saudara-saudaraku di luar sana yang kurang percaya diri dengan penampilannya, kurang percaya diri dengan wajahnya, kurang percaya diri untuk bertemu orang-orang banyak di luar sana. Gunakan banyu mustika. Dan apabila dipakai oleh laki-laki, dia akan berwibawa, berkarisma, jauh lebih mudah dan tampan, menarik. Dan ingat, banyu mustika ini bukan pengasian dan bukan pelet, dan tidak akan menghancurkan hubungan rumah tangga kalian, malah membuat harmonis. Ya, di sini ada tasbih sukma yang selalu saya pakai, baik saya membuat YouTube maupun untuk saya bekerja seperti kalian di luar sana. Saya selalu pakai tasbih sukma. Tasbih sukma, ya, sukma adalah jiwa, yang mana kegunaan dari tasbih sukma ini untuk memperbaiki jiwa kalian, ya, mendamaikan jiwa dan raga. Kalau kalian pada saat kalian punya masalah, ya, lalu kalian bertanya dalam hati, jawabannya lain, pikiran jawabannya lain, itulah menandakan kalau jiwa dan raga kalian itu tidak bersatu. Nah, fungsinya tasbih sukma untuk menyatukan jiwa dan raga sehingga bersatu, sehingga klop, apa yang dikatakan hati dan pikiran itu sama. Ya, tasbih sukma juga mampu meleburkan rasa dendam, kebencian dan keikhlasan selama ini yang selalu menanam di hati kalian, tidak bisa hilang. Dia akan meleburkan itu semuanya. Karena dari ketiga itu semuanya bisa membuka pintu rezeki. Amin. Juga bisa memperbaiki mental kalian saat ini hancur lebur di titik terendahnya manusia. Gunakan tasbih sukma, ya, karena tasbih sukma juga bisa mengangkat mental kalian dan mengangkat semangat untuk hidup ke depan. Ya, tasbih sukma juga bisa melunturkan energi negatif dari luar dan dalam di tubuh kalian. Bisa membaca insting orang-orang jahat di sekitar kalian. Ya, dan tasbih sukma sudah saya bekalkan dengan minyak gaharu. Jadi apabila kalian berdoa dengan tasbih sukma, gunakan minyak gaharu. Ya, semakin sering kalian berdoa melalui tasbih sukma, semakin tajam doa-doa kalian akan tembus ke langit. Kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Betul. Semua media yang saya buat itu wajib berdoa, sehingga jurid-jurid saya yang ada di media-media ini mengerti tujuan hidup kalian apa, mengerti maksud kalian apa. Ya, itu tadi. Tasbih sukma juga bisa menetralisir keadaan badan kalian seperti sakit medis atau sakit non medis. Mereka bisa menetralisirnya. Alhamdulillah. Memperbaiki hati, memperbaiki ibadah. Betul. Semakin fokus kalian beribadah, semakin fokus kalian berdoa. Amin. Sehingga doa-doa kalian prak. Fokus satu. Ya.
fokus dalam berdoa. Gunakan tasbih sukma. Ya. Dan juga di sini ada garam mahacakra. Ya. Garam mahacakra saya buat untuk kalian di sini setengah kilo atau 500 gram ya. Generous. 500 gram. Ya, dan saya lekapin dengan rempah. Rempah daun Daun sirih kering. daun serai kering dan juga bunga melati bunga kering. melati Hasil dari ritualan saya. Berfungsi untuk apa Ki Macan? Garam mahacakra. Ya. Garam mahacakra berfungsi untuk menyedot, meresap energi negatif dalam tubuh kalian. Ya. Gunakannya 2 sendok makan. Dicampur dengan air hangat. Masukkan rempah-rempahnya, rendam kaki kalian. Sambil menunggu rendamannya dingin, berdoa, niatkan. Mampu menyerap energi negatif dalam tubuh kalian, ya, dan juga mampu menghapus kesialan dalam hidup kalian. Amin ya Allah. Ya, kalau kalian selalu sial dalam bekerja, dalam berhubungan percintaan, itu akan hempas sialannya. Ya, dan juga bisa mengobatin penyakit medis. Gatal-gatal, kram, kesemutan, ya, rematik, Darah tinggi. ya, kolesterol, ya, lumpuh, gunakan, direndamkan, ya, gula darah, Vertigo. migrain, vertigo, punggung capek, badan capek akibat bekerja, rendamkan kaki kalian sebelum tidur. Betul. Sebelum tidur bisa, setelah bangun tidur bisa. Bisa. Setelah itu airnya buang Keluar. di luar rumah. Buat apa dibuang di luar rumah? Sehingga energi-energi yang negatif dalam tubuh kalian tidak masuk di rumah lagi, terbuang di luar. Ya, dan juga garam mahacakra ini bisa mengobatin medis dan non medis. Ya, kalau non medis apa saja Ki Macan? Yaitu tadi santet, telu, guna-guna, pelet. Jadi kalau kalian merasa sepertinya saya kena pelet nih, rendamkan saja. Ya, tapi untuk pemesanan garam mahacakra, ya, itu nama lengkap, tanggal lahir kalian dan hari lahir. Betul. Ya, dan juga di sini yang terakhir, cermin Akalapati. Yang mana arti dari Akalapati dari bahasa Sanskerta itu paling tertinggi. Jadi cermin paling tertinggi dari segala cermin. Berfungsi untuk apa? Ya, bisa difungsikan untuk di rumah dan di tempat usaha. Ya, manfaat dari cermin Akalapati ini bisa membuka pintu rezeki untuk rumah dan usaha kalian. Amin, ya Allah. Menarik energi rezeki dari luar ke dalam. Amin. Mengharmoniskan hubungan rumah tangga dan mengharmoniskan hubungan usaha kalian. Amin ya Allah. Ya, menarik rezeki dan juga bisa memantulkan tolak bala kesialan. Kiriman-kiriman dari orang lain, santet-santet dari orang lain yang tidak suka dengan kalian itu akan terhempas balik 180 derajat ke orang pelakunya. Nah, Ya, itu cermin Akalapati. Akalapati. Dan juga cermin Akalapati juga mampu menjaga rumah kalian. Dari apa? Ya, dari maling. Ya, babi ngepet atau sejenisnya yang ingin mengambil uang-uang kalian di rumah atau di tempat usaha, ya, itu akan terjaga. Ya, baik orang-orang terdekat ingin mengambil uang kalian, itu dia akan bingung, bingung mau ngapain. Ya, padahal uang udah di depan mata, tapi tidak diambil-ambil. Itu dia. Ya, bisa menjaga pada saat kalian tidur. Bisa menjaring mimpi-mimpi buruk, bisa memperbaiki nama baik kalian, baik di rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat usaha. Ya, gunakan di rumah atau di tempat usaha. Persyaratan yang harus kalian dapatkan untuk cermin Akalapati, ya. Kalau untuk di rumah itu nama lengkap dan pekerjaan kalian. Tapi kalau misalnya di tempat usaha, nama lengkap kalian dan nama usaha kalian. Ya, kalau untuk Banyu Mustika, ya, persyaratan yang harus kalian penuhi atau kalian isi, ya. Di situ nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir dan tahun lahir. Ya. Kalau untuk parfum Sanjagat, itu tadi nama lengkap dan golongan darah. Ya, kalau Tasbih Tasbih Sukma itu nama lengkap,
agama dan umur kalian. Saya buat untuk 5 agama. Betul. Ya, dengan berbagai macam tasbih sesuai agamanya masing-masing tanpa terkecuali. Ya. Ngoten gigi ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, medianya Kimacan ini hanya sebuah media. Kimacan selalu bilang isi dengan kekuatan doa agar jurid-jurid pilihan Kimacan mengetahui dan mau menjembatani apa yang menjadi doa-doa si Betul. pemakainya. Betul. Kalau si pemakainya jauh dari kata doa dan ibadah, tidak perlu order karena percuma. Betul. Ya, syarat dan wajib itu harus diisi dengan kekuatan doa. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, tadi Kimacan mengingatkan kembali untuk menjaga energi-energi. Ada 4 yang tidak boleh order. Ini terutama yang sudah repeat order ya. Ini Mas Jawir mewakili admin. Admin kalau seandainya menanyakan sesuatu yang berbelit-belit ke kalian, itu secara tidak langsung admin mencari tahu energi dari kalian. Betul. Ya. Kalau kalian energinya tidak bagus, menggunakan kata-kata yang tidak menghargai, akan diblok sama admin. Ya, karena tidak semua orang bisa memiliki medianya Kimacan. Walaupun sudah pernah repeat order, tetap energi tidak bagus akan diblok. Ya, karena kalian order medianya Kimacan, kalian bukan raja, admin bukan pembantu. Mari sama-sama saling menghargai. Admin menghargai kalian, kalian pun juga harus menghargai admin. Gitu ya Ki ya. Nah, untuk kakak-kakak semuanya, jika kalian ingin tahu lebih mengenai kelengkapan medianya Kimacan, itu bisa menanyakan sama admin. Tanggung jawab wajib dilakukan. Baik itu untuk gelang tricakra, ini wajib dipakai di tangan sebelah kanan. Akar pohon beringin itu kelengkapan untuk parfum sang jagat dan minyak kasturi. Dimana kalau sudah habis, itu akar pohon beringinnya diambil. Jika tidak bertunas, langsung saja disimpan di tempat uang atau di dompet. Gitu Geki ya. Untuk cermin akalapati dilengkapi dengan air cimani, itu untuk mengaktifkan. Sekali kalian aktifkan cermin akalapati, pastikan jangan sampai jatuh. Kalau seandainya jatuh, formasi dari panca jurid panglimanya Kimacan yang ada 5 itu akan buyar dan kembali ke 10 tempat masing-masing mereka berada. Lalu ya. Jadi kakak-kakak, silakan dipastikan bagaimana cara mengaktifkannya. Apakah sudah diyakinkan dulu terpasang di paku yang bagus? Kalau sudah baru diaktifkan. Ngoten nggih ya. Nah, untuk kakak-kakak semua, jika kalian menginginkan media-medianya Kimacan, silahkan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account saja, yaitu Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Transaksi di luar nomor rekening tersebut itu jangan diikuti ya, karena hanya satu bank account yang digunakan untuk transaksi medianya Kimacan. Nomor rekening tersebut bukan punyanya admin ya. Jadi dipastikan bahwa kalau terjadi sesuatu hal ataupun kalian mau dikembalikan uangnya, pasti bisa, tidak masalah gitu ya Ki ya. Ngaten Ki. Waduh, baik kalau begitu ini saatnya Kimacan berbagi doa terbaiknya melalui asap dupa kerucut. Semoga dengan apa yang Kimacan lakukan bisa memberikan kebaikan untuk kakak-kakak yang mengikuti doa terbaiknya Kimacan ya Rek ya. Amin. Monggo Ki. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan asap dupa kerucut ini dan doa kita hari ini, semoga akan ada keajaiban, pertolongan, dan kemudahan di beberapa hari ke depan. Amin ya Allah. Untuk kalian di luar sana. Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya selama ini. Terima kasih.
Terima kasih atas bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video Pintu Misteri dari awal sampai akhir, Alhamdulillah. sehingga kalian mendapatkan manfaat yang lebih lengkap lagi. Amin. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, Amin ya Allah. dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, Amin. dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, Amin ya Allah. dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya, Amin. dimasukkan aura positif kembali Amin. di dalam tubuh, hati, pikiran, dan di wajahnya, Amin. dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, Amin. didekatkan dengan orang-orang yang baik, Amin. diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. dilancarkan usahanya, Amin ya dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkan urusannya, Amin. dilaris maniskanlah dagangannya, Amin ya Allah. dilunaskan semua hutang piutangnya, Amin ya Allah. dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul, Amin ya Allah. dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya, Amin. dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin ya Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Iya. Seperti biasa, sebelum saya melakukan rogo sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Orang-orang baik telah Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Mantap. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian. Alhamdulillah. Begitu juga doa-doa kolom komentar negatif. Jangan salahkan Tuhan. Kalau setiap hidup kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk, itu hasil dari perbuatan kalian. Betul. Ya. Dan juga untuk yang mengaminkan doa-doa orang lain di kolom komentar Pintu Misteri. Masya Allah, tabarakallah. Doa-doa dengan mengucapkan amin, doa-doa itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Jangan pernah capek menanam kebaikan dari sekarang. Ingat, pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Begitu juga doa-doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Saya tahu sebenarnya kalian butuh doa-doa itu, tapi kalian tidak egois. Malah kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa itu akan datang pada kalian sendiri. Masya Allah. Ya. Dan juga saya mau berterima kasih kepada saudara-saudaraku di kolom komentar Pintu Misteri. Ya. Wong Samar di 10 tempat makhluk astral. Ya. Di kolom komentar Pintu Misteri ini bukan hanya bangsa manusia saja. Ada saudara kita yang tak terlihat, yang selalu berpartisipasi, yang alam semesta utus untuk datang ke kolom komentar Pintu Misteri untuk melihat aura positif dari manusia dengan cara dia membuat komentar. Balasan. Ya, jadi kenapa admin Pintu Misteri tidak pernah muncul di kolom komentar? Karena ada yang mewakilinya. Ya,
Karena ada saudara yang tak terlihat mewakilin doa-doa kalian. Merekalah yang akan menilai melalui kolom komentar, mengaminkan doa-doa kalian. Ya, makanya kalian lihat di kolom komentar itu ribuan itu. Tidak hanya bangsa manusia. Ingat ya, saya garis bawain lagi. Tidak hanya bangsa manusia, ada saudara kita, ciptaan Tuhan juga yang menilai kalian melalui kolom komentar, melalui balasan komentar kalian. Ya itu tadi. Kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian, jangan jauh-jauh. Jangan tanya orang-orang di luar sana. Jangan tanya spiritual. Jangan tanya dengan anak indigo. Jangan tanya praktisi, supranatural. Jangan. Biarkan alam semesta yang akan menilai sendiri. Ya. Silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kalau kalian sedang di titik terendahnya manusia, pekerjaan hancur, keluarga hancur, uang morat-marit, susah mencari rezeki. Kalau kalian masih dikelilingi aura positif itu, aura positif itu akan membantu kehidupan kalian, mempercepat proses itu semuanya dan mengangkat semua permasalahan kalian. Amin ya Allah. Dan juga kalau kalian sedang mengalami penyakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir. Ya. Kalian lihat di kolom komentar Pintu Misteri, kalau yang membalas 100 orang ke atas, berarti kalian sedang dikelilingi aura positif. Itulah yang akan membantu kehidupan kalian. Alam semesta akan membantu mengikis semua penyakit-penyakit dan mengangkatnya. Amin ya Allah. Iya. Karena tidak setiap hari aura positif itu akan muncul. Betul. Hanya di Pintu Misteri kan kalian mendapatkan balasan begitu banyaknya. Bukan hanya kebetulan. Tapi alam semesta yang menilai. Betul. Aura positif kalian. Ada juga kok yang di bawah 50. Ada banyak juga kok Ki. Tapi kita harus bisa hargain saudara-saudara kita yang di kolom komentar Pintu Misteri ini yang mempunyai balasan kolom komentar 100 orang. Kalian hebat. Mantap. Ya. Dan juga saya mau terima kasih kepada saudara-saudara di luar sana yang sudah membagikan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Amin. Ya, terima kasih banyak Matur nuwun. telah mempercayain video Pintu Misteri untuk dibagikan ke sosial media kalian. Alhamdulillah. Ya, semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat untuk orang lain di luar sana dan bisa bergabung menjadi keluarga besar Pintu Misteri. Dan selain itu juga kalian mempunyai kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo itu ada like, komen, dan share. Lakukan setiap hari. Akan ada kesempatan untuk saya, Rogo Sukmo. Ya, dan masukkan zodiak kalian. Jangan lupa doa-doanya. Betul. Ya. Karena Rogo Sukmo itu gratis. Ya. Untuk hasil Rogo Sukmo saya di 4 hari yang lalu. 4 hari. Di sini ada zodiak Libra yang ada di Cikarang, Bekasi. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Libra, Cikarang, Bekasi. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita janda berumur 31 tahun yang berjuang sebagai penjual kue di pinggir jalan yang menghidupi 2 orang anaknya. Pas pada waktu itu dia sedang ditipu. Ya. Akhirnya saya masuk dimensi mimpinya. Pada saat itu dia sedang bermimpi memakan kangkung rebus. Yang mana setiap dia memakan kangkung itu keluar lagi dari luar. Semakin banyak dia makan, semakin keluar. Akhirnya saya muncul di dalam mimpinya. Dan saya bilang, iya, Kimacan, apa ini Kimacan? Saya makan selalu keluar, saya makan selalu keluar. Iya. Usahamu saat ini bukanlah bidangmu. Dan
yang ada keluar itulah bidangmu. Apa maksudnya Ki Macan? Saya tidak mengerti. Jalani dan tetap berdoa dan tetap semangat untuk anak-anak. Oh, jen. Habis itu saya pergi. Dia terbangun di jam 5:30 subuh pagi. Jen. Lama dia melihat, kenapa ya? Apa arti mimpi? Dan ternyata Jen. ya, di 2 hari yang lalu ada seorang yang WhatsApp di dia untuk memesan nasi bungkus. Nasi bungkus sebanyak 200 bungkus untuk dibagikan di jalanan. Oh, jen. Dan dia sudah WhatsApp-WhatsAppan, akhirnya, oh iya, 200 bungkus dengan porsi yang berapa? Saya maunya 15.000 satu bungkus. Oh, jen. Ya, oh iya, baik kata dia. Mau lauknya apa? Seperti ini. Oh iya, saya akan berikan DP kalau misalnya saya jadi. Oh iya, tapi akan saya siapkan ya. Dan ternyata seperti itu, ada percakapan seperti itu. Dan pagi-paginya dia ke pasar berbelanja itu semuanya. Dan dia mendapatkan modal dari kakaknya 200.000 dan tabungannya 300.000 untuk berbelanja itu. Persiapan untuk nasi bungkus sebanyak 200 bungkus. Bahagianya sekali, Masya Allah. Akhirnya dia ke pasar, sudah belanja ayam, sayur, tempe, segala macam seperti layaknya ingin membuat selamatan. Belanja semua segala macam. Dan akhirnya setelah dia belanja, ya, dia bilang WhatsApp lagi. Bagaimana? Mas, bagaimana? Saya sudah siapkan semuanya. Tolong di DP untuk uang tanda jadi. Maaf Mbak, nggak jadi, diblok. Oh ya Allah. Uang yang sudah dia belanjakan itu habis. Dan akhirnya duduk. Ya Allah, bagaimana kan nasib ini semuanya ya Allah. Saya sudah minjam dengan saudara dan tabungan saya juga habis. Niat hati mendapatkan untung di sini semuanya, dan saya akan kerjakan satu persatu nanti. Ya Allah, bagaimana? Dia berdoa terus sampai bawa jenjengan banyak di pinggir pasar, dan dia terduduk. Walah. Akhirnya nelpon juga nggak bisa macam itu. Akhirnya saya datang di telinganya. Kau harusnya berterima kasih kepada Tuhan. Karena jalan seperti ini itulah awal dari kesuksesanmu. Berjalan pulang dan gembarkan semua susun semua sayuran itu di depan rumah kamu. Sekarang jualan itu ya, akhirnya dia pulang dengan bahagianya itu. Ada kursi depan disusunnya masing-masing, kacang panjang, tempe, tahu, segala macam, ikan, ayam, segala macam, minyaknya 1 liter segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya yakin rencanamu sangat luar biasa pada saya. Dia berdoa. Tetangganya satu, Ibu, ini kok tumben jualan sayur? Iya, lagi pengen jualan sayur padahal tertipu. Oh iya, wah enak nih kalau Ibu sudah jualan sini. Jadi saya nggak jauh-jauh ke pasarnya. Laku 5.000. Tetangga sebelah lagi 10.000. Laku sawi-sawi laku. Ternyata banyak sekali orang-orang yang di kampungnya itu, kompleknya itu memesan. Wow, besok beli ini dong, ini. Iya, jam 1 siang, Masya Allah, tabarakallah, habis. Itulah, jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan rezeki yang sangat luar biasa buat kamu. Dan besoknya dia mulai tulis pesanan-pesanan dari ibu-ibu sana. Ya Allah, saya ikhlaskan itu semuanya. Ternyata kau memberikan yang lebih dari ini. Dan besok dia nyuruh tetangganya laki-laki sebelah, Pak, bisakah minta tolong buat kursi satu lagi. Dan besoknya untungan itu buat beli timbangan. Betul. Beli beras yang diikat 1 kilo, beli sayur-sayur ya untuk di situ. Dan 4:30 itu sudah ready. Sudah 4:30 pagi. Jam 1 dia belanja di pasar induk di luar sana. Dan ternyata di pinggir-pinggir situ di Cikarang itu banyak sekali kos-kosan yang orang kerja di pabrik. Jadi sebelum mereka kerja di pabrik, mereka masak dulu di rumah. Betul. Untuk mereka bawa ke kerjaan. Jadi dari situlah awal. Si Libra nggak menyangka kan,
Yang biasanya kau jualan di pinggir depan PT perusahaan itu. Sekarang kau punya lapak sendiri walaupun di rumah, dan orang-orang datang membeli sayurmu. Wah, gue. Karena di lingkungan sana tidak ada orang jualan sayur kecuali kamu. Wah, Semangat ya Libra. Semangat. Doa-doamu terwujud. alhamdulillah. Ya, jangan pernah salahkan Tuhan. Itu rencana Tuhan yang sangat luar biasa, dan kau berterima kasih kepada orang yang Cancel. membuat orderan itu gagal. Ya, untuk saudara-saudara di luar sana, pelajaran kita dapat dari Libra yang ada di Cikarang, Bekasi. Apapun rencana Tuhan di ke depan, jalanin saja. Jangan pernah menyalahkan Tuhan, jangan pernah menyalahkan keadaan. Betul. Jalanin saja, karena saya yakin rencana Tuhan luar biasa buat kalian. Semangat Libra ya. Sudah hampir 1 minggu lebih ya, usaha kamu berjalan dengan baik. Ditambah lagi kalau ada modalnya diputarin lagi, buat ditambah-tambah bahan-bahannya ya. Keuntungan dari situ bisa buat makan. Alhamdulillah. Sayur-sayur bisa dimasak. Betul. Nah, Cuman kamu harus bisa belajar dari pasar, modalnya berapa, jualnya berapa, Betul. seperti itu ya. Oke. betul. Mahal dikit ya enggak apa-apa, karena kan ya memang kamu ongkos ke sana ya Ki ya. Nah, tapi yo jo sampai terlalu pinter-pinter lah. Pasti Mas Jawi rasa Ki Macan bilang tadi bahwa rezeki kamu bukan di jualan kue itu, tetapi dengan cara jualan barang-barang seperti itu ya Ki ya. Pasti nanti intuisi, feeling pasti tahu harus memberikan harga berapa. Nah, Mas Jawi doakan semoga nanti semi permanennya bisa jadi permanen di depan rumah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, setelah ini nanti Mas Jawir menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir. Tuhan akan angkat derajatmu di bulan Mei 2023. Untuk kakak-kakaknya Mas Jawir yang menginginkan bantuan Ki Macan itu hanya melalui media-media yang sudah disiapkan ya, seperti ini ya Re ya. Dan melalui Rogo Sukmo. Kalau untuk Rogo Sukmo itu Ki Macan, silahkan kalian bisa mengikuti SOP-nya, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya yo. Itu syarat dari Rogo Sukmo. Kalau kalian sudah lama melakukan like, komen, dan share, coba dicek kolom komentar kalian balasannya ada berapa. Jika balasannya aja sedikit, berarti saudara tak terlihat tidak merekomendasikan ke Ki Macan. Rubah, ada yang harus diperbaiki ya, karena saudara tak terlihat akan membalas di kolom komentar untuk yang positif ya. Jadi ya harus dirubah, memperbaiki dan introspeksi. Tanggal lahir Tuhan akan angkat derajatmu di bulan Mei 2023. Kira-kira ada berapa tanggal ngene Rek? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Mei di tahun 2023. Apapun hasil dari penerawangan saya di sini, kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Amin. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Ojo lemes-lemesan, ojo loyale, ojo loyaloyo. Kudu semangat Rek. kita lihat ada berapa tanggal lahirkah yang akan Tuhan angkat derajatnya. Sesuai ibadahnya, kerjanya yang tulus dan menanam kebaikan. Wow, generasi. Di sini ada 5 tanggal lahir yang akan Tuhan angkat derajatnya. Wow. Di bulan Mei di tahun 2023. Semoga ada tanggal lahir kalian di sini. Kalau ada tanggal lahir kalian di sini, isilah dengan ibadah,
dengan doa dan juga bekerja keras. Karena dari situlah Tuhan akan memberikan media-medianya untuk diangkat derajatnya. Betul sekali. Makanya kalian kalau saat ini menginginkan naik derajat tapi ora berdoa, ora beribadah, ora bekerja keras, Iya. piye carane? Jadi kenapa doa-doa kalian selama ini belum juga terkabul? Ya, padahal kalian sudah ibadah, berdoa segala macam. Kok belum terkabul juga ya Kimacan ya? Berarti kalian belum banyak bersabar, Oh je. belum bisa Ikhlas. menahan egois, Betul. dan belum bisa menghargai orang lain. Karena setelah kalian bisa melewati titik kesabaran, menghargai orang lain, tidak egois, tidak sombong, Tuhan akan mengabulkan doa-doa kalian. Karena setelah Tuhan melihat kalian layak dengan kesabaran itu dan segala macamnya itu, berarti kalian berhak untuk mendapatkan doa-doa kalian. Untuk Jadi dikabulkan. kalau misalnya doa-doa kalian belum bisa terkabulkan, ya, Introspeksi. berarti kalian belum bisa sabar, Sabarnya. belum bisa menghargai orang lain, Menghargai. belum bisa menahan egois, Nah, belum bisa itu. menahan kesombongan kalian. Nah, itu Karena ya, Ki. Tuhan tidak akan salah memilih orang. Ya, itu kenapa kalau doa-doa kalian belum diijabah oleh Tuhan. Diijabah. Karena belum itu semuanya. Ngoten ya Ki, makanya syaratnya untuk memiliki media Kimacan itu ya memang tidak boleh egois. Iya. Harus bersabar, ngoten ya Ki ya, tidak sombong dan bisa menghargai. Nah, jadi ngerti tau kalian tau kenapa energi-energi yang sombong dan egois diblok sama admin. Iya. 5 tanggal lahir Anjih. yang akan Tuhan angkat derajatnya di bulan Mei. This number 1. Oh yes. Tanggal lahir 20. Wah, tanggal lahir 20 kira ya. Tanggal lahir 20. Tanggal lahir 22. 22 lu serba 2 kira 22. Tanggal lahir 3. 3. Kurang 2 Ki. Tanggal lahir 19. Kurang 1. Biasanya di akhir-akhir tanggal seperti ini banyak sekali energi yang muncul. Iya. Ini dia. Tanggal lahir 15. Waduh, Rek. 5 tanggal lahir tersebut ya mempunyai energi gelombang positif yang sangat luar biasa sekali. Yang mana mereka telah melewati fase-fase sulit dalam hidupnya. Ya, tidak dihargai, dijauhkan oleh orang-orang semuanya. Dijauhi orang. Dijelekkan namanya, Wah, direndahkan, sempat dihina. Nah, Tapi mereka tetap berjuang untuk hidupnya. betul. Ya, mereka tetap ibadah, berdoa dan bekerja. Makanya Tuhan melihat kesabarannya. Mereka jauh lebih sabar. Akhirnya mereka bisa menghargai namanya uang. Akui. Mereka bisa menghargai kepada orang lain di luar sana. Mereka menjadi tidak sombong lagi. Mantap. Mereka menjadi saling menghargai satu sama lain dibandingkan mereka dahulu kala. Betul. Dan akhirnya Tuhan Mengangkat. akan mengangkat derajat kalian karena kalian sudah lolos Alhamdulillah. di ujian-ujian Tuhan. Masya Allah. Kita lihat keberuntungan apa Untuk cara Tuhan untuk memberikan pengangkatan derajat derajat. kalian. Tidak dengerin dah ya. Wow, pasang surut. Sudah waktunya kalian terangkat oleh Tuhan. Masya Allah. Apa yang kalian kerjakan akan menjadi nilai plus dari orang lain, di mata orang lain. Pekerjaan kalian, skill kalian akan dibayar mahal oleh orang lain, sehingga orang lain di luar sana akan mampu bekerja sama dengan kalian, Waduh. memberikan modal. Ayolah, Ayo kerja sama-sama. saya punya modal, kamu punya skill, Jeng. seperti itu. Dan akan ada orang-orang baik untuk memberikan modal dengan cuma-cuma. Karena apa? Kejujuran kalian. Wis. Ya, orang-orang yang di titik terendahnya manusia, dia dibekali oleh Tuhan, yaitu skill dan kejujuran. Itu yang membuat orang lain menjadi magnet untuk datang pada kalian.
Alhamdulillahirabbil alamin. Apapun yang dikerjakan menarik perhatian. Wah, ini loh caranya Tuhan, Rek ya. Makanya kadang-kadang Gigi ya, kalau Tuhan sudah memberikan kun fayakun, walaupun hujan dan badai, rezeki itu akan datang. Orang itu akan datang mengetuk pintumu untuk memberikan rezeki dengan cara kerjasama apa gitu ya, Gigi. Rek ya. Oh, alhamdulillah. Kemudian Di sini ada kartu rekor saya, seorang laki-laki yang sedang melukis dalam gua. Artinya, keinginan kalian untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya akan kalian dapatkan. Ya, gaji bagus, jabatan bagus, alhamdulillah. jenjang karir bagus, Amin. itu yang akan kalian dapatkan nantinya. Ingat, jangan lupa diri. Aja lupa diri, kuncinya aja lupa diri ya. Ya. Ingat, pernah jatuh kamu ya gara-gara kamu lupa diri, sombong dan menghargai. Kemudian apa maliki? Mau keluar dari zona tersulit itu. Wah. Tuhan akan memberikan ke kotak yang lebih baik untuk kehidupan. Alhamdulillah. Ya, di sini yang saya lihat banyak sekali ada beberapa dari tanggal lahir tersebut yang sedang berjuang saat ini, menjual apapun saja yang dia bisa saat ini. Jangan khawatir, suatu saat itu akan viral di bulan Mei ini. Waduh, yang dijual akan menjadi viral Iya. gitu ya Ki ya. Alhamdulillahirabbil alamin ini Rek. Viral, banyak yang mengenal, laris manis. Napa malih? Iya. Kenapa orang-orang yang di titik terendahnya manusia itu kebanyakan Tuhan berikan cobaan segitu berat ya? Karena itu tadi Tuhan mengetes keikhlasan. Barang-barang yang kalian punya pada saat itu akan dihempaskan oleh Tuhan lagi, ikhlas atau tidak. Betul Kalau sekali. kau sudah ikhlas, kau akan mendapatkan lebih dari itu. Penggantinya. Kita lihat. Kalau Rek dengerin Rek ya. Ya, aktivasi. Yang mana barang-barang yang kamu lepaskan pada saat itu dan kamu tidak pernah ungkit-ungkit lagi ke orang lain, kau akan mendapatkan 2 kali lipat. Balasan Barang-barang itu. barang tersebut. Waduh. Dan kamu tidak pernah ungkit seperti apa Kimacan. Kamu tidak pernah ungkit ke depan orang-orang bahwa kau pernah jaya di Di masa masa ini. lalu. Betul-betul. Ya, Tuhan akan memberikan 2 kali lipat. Tuhan akan meminjamkan kepercayaan itu kepada kalian. Ingat, Tuhan hanya meminjamkan. Jadi pada saat kalian tidak bisa menjaganya, Tuhan akan mengambil. Tuh loh Rek. Ya, harus dijaga dengan baik. Gitu ya Ki ya. Makanya itu kenapa Tuhan kalau mau meminjamkan hartanya ya Ki ya, namanya juga orang meminjamkan pasti harus melihat ini layak, bisa nggak menjaga hartaku gitu ya Ki ya. Sombong enggak, Iya. egois tidak, bisa menghargai tidak. Iya. Oh. Terus orang-orang yang sedang diangkat derajatnya ini ya, kalau kalian lolos akan diangkat derajatnya cuma satu. Pada saat orang memberikan nasihat kepada kalian, kalau kalian masih berontak dalam hati kalian, berarti itu masih jauh kesempatan untuk Tuhan mengangkat derajatmu. Tapi kalau kalian diberi nasihat dari orang lain di luar sana untuk tingkat taraf kehidupanmu dan kau menerima, siap-siap, itu akan cepat diangkat oleh Tuhan. Itulah tandanya. Tandanya ya Ki ya. Kau akan merasakan dalam hati. Kadang-kadang orang apa sih ngomong begitu terus. Tapi kalau kau tanda-tandanya akan diangkat oleh Tuhan, kau akan menerima. Oh iya. Ya, makanya saya selalu bilang dengan Mas Jawir, lebih baik kamu menasihatin, jangan menasihatin orang yang bodoh. Betul. Ya, jangan menasihatin orang yang bodoh, karena suatu saat kau akan dibencinya. Betul. Lebih baik menasihatin Menasihatin. orang yang bijak, Betul. karena kau akan dihargai. Betul. Makanya kebanyakan hal-hal baik yang akan kita berikan Betul. kepada orang itu malah disalahartikan. Orang bodoh. Itu menandakan orang bodoh dengan orang bijak. Aku Ya. siapa yang pernah dinasihatin admin dan juga ngeblok dan diblok, ayo. Kemudian Ki. Ya, hidup baru. Ini yang terakhir. Akhirnya kau hidup baru kembali. Mempunyai kebahagiaan keluarga yang baik. Alhamdulillah. Mempunyai cycle, Oh iya, lingkaran. lingkaran pertemanan yang baru yang lebih positif. Nah, aku lho Rek. Ya, dan juga kalian akan mendapatkan kesehatan yang sangat luar biasa sekali. Betul. Rezeki yang selalu mengalir. Ingat, Masya Tuhan memberikan rezeki yang mengalir itu ditabung. Jangan dipoya-poya. Sudah cukup kemarin kalian terjatuh.
Jangan jatuh 2 kali. Betul. Masa ujian-ujian terus hidup kalian? Betul. Ya. Terus kalau sudah mendapatkan hal-hal positif ini, jalani, nikmati, syukuri. Betul. Ya, jangan, tidak boleh sombong lagi. Lebih jauh bersabar. Orang ngomong Bisa apa lebih menghargai. bersabar, jangan petantang petenteng. Itulah rumusnya. Rumus. Karena lebih susah kalian pada saat berjalan di atas. Kalau salah melangkah jatuh Betul. daripada kalian baru naik ke atas. Betul. Menjaga lebih susah. Betul. Ya, ini yang terakhir. Kau akan mendapatkan hidup yang jauh lebih layak dari sebelumnya, yang tidak pernah kalian pikirkan. Alhamdulillah. Gila, Mas Jawi juga doakan supaya apa? Supaya Mas Jawi juga kecipratan kalau kalian seperti itu ya Ki ya. Nah, ini tadi ya rumusnya, kuncinya naik derajat si tanggal lahir ini tuh sebenarnya Ki Macan tadi memberikan rumus garis besarnya itu jangan sombong. Ya, kalau saat ini sekarang kondisi kalau kalian menginginkan naik derajat kalian diangkat oleh Tuhan, ojo sombong. Ya. Jangan egois, menghargai, dan kemudian sabar. Betul. Leres ya Ki ya. Ayo introspeksi ya. Kalau kalian sudah keempat ini bisa kalian kendalikan, ya, insya Allah nanti sejalannya dengan waktu akan ada masanya Tuhan akan menitipkan rezeki hartanya itu untuk kita. Karena di saat sudah dititipkan dengan tidak sombong, kalian pasti akan bermanfaat. Dengan menghargai walaupun banyak uang, ya, kalian tidak meremehkan. Nah, sama seperti order medianya Ki Macan. Kenapa Ki Macan selalu bilang media Ki Macan tidak untuk orang yang sombong, tidak untuk orang yang tidak menghargai, tidak untuk orang yang egois, tidak untuk orang yang tidak sabar, ya. Dan kenapa kalian, mohon maaf ya, banyak yang diblok sama admin karena admin merasakan energi-energi tersebut. Kalau kalian marah, berarti itu tadi orang bodoh. Tapi kalau kalian yang bisa introspeksi, oh ya mungkin aku ada yang salah, insya Allah akan ada kebaikan. Jika nanti order lagi akan lolos seleksi. Dipikirnya amalan Ki Macan yang dititipkan sama admin 1, admin 2 itu bohongan. Ya bener, korek. Gitu ya Ki. Dan admin 1 dan admin 2 ini ya bukan marketing. Bukan. Yang harus mengejar target. Tidak ya. Admin 1 dan admin 2 adalah asisten saya untuk membantu kalian di luar sana. Untuk pemesanan media-media saya. Betul, membantu mereka yang lolos seleksi orang-orang yang spesial. Ngoten ya Ki ya. Ya. Selamat untuk 5 tanggal lahir. Matur nembah nuwun. Ki Macan mau tambahan lagi untuk media-media nih. Ya, kalung jagat dita bagus sekali untuk kalian yang sering dibohongi atau ditipu dari pacar, pasangan, rekan kerja, rekan bisnis, saudara, teman dekat, ataupun siapa saja yang sering membohongi kalian. Betul. Ya, kalau kalian sudah memakai kalung jagat dita, kalung jagat dita, ya, kalian akan terhindar dari dibohongin orang. Betul. Terhindar dari tipuan-tipuan orang di luar sana. Ya, sehingga setiap orang ingin membohongin kalian, mereka akan bertabrakan dengan energi ketakutan, segan dan tidak enakan. Itu yang mereka akan dapatkan, sehingga mereka akan menggagalkan itu semuanya. Dan juga kalung jagat dita ya bisa mengobatin hati kalian. Was-was, panik, ketakutan padahal tidak ada masalah. Kalung jagat dita bisa menetralisir menjadi tenang. Alhamdulillah. Ya. Kalung jagat dita juga bisa mengobatin penyakit busuk dalam tubuh kalian. Seperti apa Ki Macan? Sifat buruk itu. Klepto, ngomongin orang, gosipin orang, suka fitnah orang, hintungin rezeki orang, itu akan dikikis oleh kalung jagat dita. Sehingga setiap kalian ingin melakukan itu, pasti kalian malas. Karena malas nggak penting. Seperti itu. Itulah reaksi dari positif dari kalung jagat dita. Ya, dan juga kalung jagat dita bisa melindungi kalian dari serangan-serangan penyakit dan juga penyakit astral, sihir kiriman. Ya, dan kalung jagat dita apabila orang yang sudah memakainya akan terpancar pesona awet muda. Jadi orang-orang melihat kalian terlihat awet muda. Amin. Ya, kalung jagat dita kalau kalian sedang di posisi aman, leontin dari kalung jagat dita akan berupa warna hijau pekat. Ya, tapi kalau kalian sedang tidak baik-baik saja, leontinnya akan berubah menjadi hijau pucat. Ya.
Gitu ya Ki ya. Nah itu tadi loh Rek ya. Syarat mohon maaf itu tadi manfaat dari media kalung Jagadita. Namun kembali lagi, manfaat itu bisa kalian dapatkan apabila apa? Apabila si pemakainya itu mengikuti cara pakai. Apabila apa? Apabila si pemakainya itu membawanya di dalam doa-doa dan ibadah. Betul. Ingat, media-medianya Ki Macan, energi dan juridnya Ki Macan ini hanya akan membantu si pemakai yang bagus dalam doa-doa dan ibadah. Iya. Karena Tuhan yang memberi, kita pemakai menjalani, medianya Ki Macan membantu menjembatani apa yang menjadi doa-doa kita pada Sang Pencipta. Betul. Jadi jangan sampai kalian minta untuk laris, minta sama Tuhan. Ya, kalau kalian minta penglaris sana ke badukun-badukun sing negatif, ya, yang menjual banyak penglaris dan pesugihan-pesugihan. Kalau di pintu misteri, mohon maaf Ki Macan tidak akan membantu hal yang sedemikian. Betul. Ya Ki ya. Oh, itu namanya tidak boleh seperti itu. Ya. Waduh, dan jika kakak-kakak semuanya menginginkan media-medianya Ki Macan, asalkan lolos seleksi admin 1 dan admin 2, silahkan menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank akun Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Slamet Haryadi. Iya. Wah, kalau sudah saatnya Mas Jawir menginginkan penontonipun pintu misteri meluangkan waktunya mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan. Kita doakan selalu agar warga negara Indonesia di menuju pemilihan umum ini tidak mudah terprovokasi oleh provokator-provokator yang tidak bertanggung jawab. Ya, wahai kalian provokator-provokator yang ingin mengacaukan, ayo jangan kok kacaukan napa niki? Saudara kalian sendiri. Kalau kalian mau mengacaukan sana, mengacaukan di luar negeri sana loh. Ngapain saudara-saudara sendiri kalian adu domba? Jangan seperti itu ya. Ingat, karma itu mengikuti. Kita selalu doakan Rek ya, ayo agar negara Indonesia aman, tentram, damai. NKRI harga mati. Baik, Ki Macan ada pesan hari ini untuk penontonnya pintu misteri. Iya. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang yang bersabar tidak akan pernah kehilangan kesuksesan, meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Wah, itu tadi sudah dijelasin sama Ki Macan juga. Salah satunya itu tadi, sabar, sukses. Sabar pasti nanti akan sukses. Mulai bener ah. Matur nuwun. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan serta seluruh tim pintu misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.